Selamat malam Ibu Indri, terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya. Malam ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas PPT-UA saya. Dan selamat malam juga teman-teman, selamat menyaksikan hasil PPT dari saya. Perkenalkan, nama saya Yulianti Tora. Di sini kenapa saya memilih bisnis Glow and Shine? Karena saya tertarik dengan Glow and Shine itu karena dapat didefinisikan sebagai bisnis yang fokus pada bidang kecantikan, perawatan diri atau gaya hidup sehat. Nah, bergantung pada spesifiknya, bisnis ini biasanya mencakup produk atau layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kecantikan, kesehatan, rasa percaya diri pelanggan. Di sini ada visi misinya. Visinya menjadi mereka terpercaya yang memberikan solusi perawatan terbaik untuk membantu setiap individu tampil percaya diri dengan kulit sehat dan bercahaya. Misinya itu menyediakan produk berkualitas tinggi, memberikan edukasi kecantikan, fokus pada keberlanjutan, membangun hubungan yang kuat, serta meningkatkan kepercayaan diri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam Business Model Canvas. Business Model Canvas ini adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan merancang model bisnis secara sederhana namun komprehensif. Nah, ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder. BMC terdiri dari 9 elemen utama yang saling terhubung untuk membantu organisasi memahami bagaimana menciptakan, mengirimkan, dan menangkap nilai. Nah, di sini ada 9 elemen business canvas ya teman-teman. Ini ada pertama customer segment, value propositions, customer relationship, key activities, key research, key partnership, key research, dan revenue streams dan channel. Yang pertama yang perlu kita pahami yaitu customer segment. Customer segment ini adalah kelompok pelanggan yang menjadi terutama suatu bisnis dalam menawarkan produk atau jasa. Nah, customer segment dalam bisnis Glow and Shine itu adalah remaja dan dewasa muda dari umur 13 sampai 25 tahun. Dengan peduli dengan kulit, bebas jerawat, produk yang ramah lingkungan, dan kemasan yang menarik, produk yang sesuai untuk kulit sensitif dan berminyak, serta solusi untuk masalah kulit seperti jerawat. Ada juga profesional dan pekerja kantor menginginkan solusi praktis untuk menjaga kulit tetap sehat, memiliki rutinitas yang baik. Dan ada pelanggan premium mencari produk dengan kualitas tinggi dan brand yang dikenal eksklusif, produk skincare atau kosmetik yang menggunakan bahan-bahan premium. Yang keduanya itu value propositions, yaitu value adalah janjian manfaat utama atau nilai unik yang ditawarkan oleh suatu produk atau layanan kepada pelanggan. Nah, value propositions ini dari Business Glow and Shine adalah yang pertama adalah produk alami dan aman. Karena ketika kita membeli suatu produk, kita harus melihat dulu produk itu aman atau tidak untuk kita gunakan ke wajah atau untuk melihat perubahan ketika kita menggunakan produk tersebut. Nah, di sini menggunakan bahan-bahan alami yang aman dan ramah lingkungan, cocok untuk semua jenis kulit termasuk yang sensitif. Ada juga sebagian orang yang kulitnya itu sensitif, Bu. Jadi ketika menggunakan produk tersebut bisa muncul jerawat, terus ada juga yang menggunakan produk tersebut wajahnya terlihat glowing. Jadi setiap orang berbeda-beda punya kulitnya itu, Bu. Dan ada hasil terbuka dari efektif produk atau layanan terbukti memberikan hasil nyata seperti kulit yang lebih cerah, sehat, dan bercahaya dalam waktu tertentu.
Ada personalisasi untuk pedagang menawarkan solusi perawatan yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan kulit atau keinginan pelanggan. Ada juga dukungan dan edukasi kesehatan kulit. Itu memberikan panduan dan edukasi mengenai cara bagaimana merawat kulit dengan benar, termasuk tips gaya hidup yang sehat. Nah, ini channel ini adalah jalur atau sarana yang digunakan oleh perusahaan saya nantinya untuk menjangkau pelanggan dan menyampaikan produk atau layanan. Nah, bagaimana pelanggan mengetahui dan membeli produk Glow and Shine? Yang pertama itu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau platform lain yang populer untuk mempromosikan produk dengan foto, video, ulasan, dan kampanye iklan. Ada influencer marketing bekerja sama dengan influencer dan beauty vlogger untuk memperkenalkan produk ke audiens yang relevan. Ada event atau buzzer berpartisipasi dalam pemeran kecantikan atau event khusus untuk memperkenalkan produk langsung kepada konsumen. Ada e-commerce itu menjual produk melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan platform lainnya. Ada website juga, website resmi. Ini menyediakan toko online langsung dari situs resmi Glow and Shine. Yang berikutnya itu customer relationship. Ini adalah strategi atau pendekatan yang digunakan perusahaan perusahaan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan mereka. Nah, cara customer relationship berhubungan dengan pelanggan dalam Glow and Shine itu ada 5 poin di sini. Yang pertama, personalisasi langganan. Glow and Shine dapat menawarkan rekomendasi produk penawaran kulit berdasarkan kebutuhan individu pelanggan, misalnya jenis kulit atau masalah kulit tertentu, menggunakan data pelanggan untuk menciptakan pelanggan yang disesuaikan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan nantinya. Dan ada juga komunikasi yang konsisten, berkomunikasi dengan pelanggan melalui media sosial, email, atau aplikasi, memberikan informasi seperti produk baru, diskon, atau tips kecantikan dapat membantu memperkuat hubungan pelanggan. Ada program loyalitas, menyediakan program loyalitas seperti poin yang dapat dikabarkan dengan produk atau diskon, membuat pelanggan lebih sering berbelanja di Glow and Shine. Ada layanan pelanggan yang proaktif, memberikan dukungan pelanggan yang cepat tanggap melalui live chat, hadir, atau media sosial, memastikan pelanggan merasa dihargai dan didengar. Ada testimoni atau umpan balik. Nah, ini meminta testimoni atau umpan balik dari pelanggan setelah menggunakan produk Glow and Shine, menunjukkan bahwa perusahaan peduli dengan pelanggan, pengalaman mereka, dan siap untuk terus berkembang. Ada yang berikutnya itu key aktivitas. Ini dalam bisnis Glow and Shine sebagai contoh bisnis kecantikan, mungkin berupa salon, klinik kecantikan, atau produk skincare. Nah, kalau yang ini dia lebih ke produk skincare, Bu. Ini memiliki beberapa aktivitas utama yang mendukung operasi bisnis mereka seperti pengembangan produk atau layanan. Pengembangan produk atau layanan ini merancang produk skincare yang berkualitas jika memproduksi sendiri, menyusun daftar layanan kecantikan seperti jerawat wajah, tubuh, dan rambut, melakukan penelitian bahan atau metode yang efektif dan aman. Ada operasional harian, menyediakan layanan kecantikan kepada pelanggan, misalnya itu facial, spa, atau perawatan rambut. Mengelola stok produk kecantikan yang dijual jika ada, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat usaha. Yang terakhir, manajemen pelanggan, yaitu memberikan pelanggan atau pelanggan yang ramah dan profesional, mengelola janji
tentu dan memastikan pelanggan memuaskan dan mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk perbaikan layanan. Ada selanjutnya itu pelatihan dan pengembangan karyawan. Melatih karyawan agar memiliki keterampilan sesuai standar, mengadakan pelatihan terkait teknik baru dalam industri kecantikan ini. Selanjutnya ini ada key research. Ini adalah elemen utama dalam model bisnis yang mencakup aset-aset penting yang diperlukan untuk menjalankan operasi yang memberikan nilai kepada pelanggan, menghasilkan pendapatan dan mempertahankan daya saing. Key research dapat berupa fisik, intelektual, manusia atau finansial. Nah, key research dalam bisnis Glow and Shine itu sumber daya fisik, bahan baku untuk produk kecantikan, misalnya bahan organik untuk skincare, peralatan produksi jika memproduksi sendiri, lokasi fisik seperti toko atau studio kecantikan, dan stok produk siap jual. Sumber daya intelektual, merek atau branding, Glow and Shine, hak dicipta, paten atau formulasi produk eksklusif. Nah, desain kemasan yang menarik, sistem manajemen atau teknologi seperti website, aplikasi atau platform e-com. Dan sumber daya manusia. Nah, ini tim ahli kecantikan atau dermatologis untuk memberikan konsultasi tim pemasaran yang kreatif, karyawan yang berkompeten dalam produksi atau pelayanan pelanggan. Sumber daya finansial, model ini kerja untuk operasional harian, dana untuk promosi dan pengembangan produk, baru inovasi untuk responsi bisnis. Ini ada key partnership. Ini Glow and Shine dalam konteks bisnis, produk kecantikan skincare jika itu asumsi bisnisnya kemungkinan memiliki mitra strategis, yaitu poin pertama itu pemasok bahan baku. Untuk mendapatkan bahan berkualitas tinggi seperti bahan baku organik, kimia aktif atau komponen lainnya. Contoh pabrik bahan baku kosmetik. Yang kedua itu produsen atau pabrik. Jika Glow and Shine tidak memproduksi sendiri produknya, mereka bekerja sama dengan pabrik kosmetik untuk manufaktur. Dan layanan logistik dan distribusi. Mitra logistik untuk mengirim produk ke konsumen atau distributor. Contoh, kita melalui JNE atau mitra kurir lokal lainnya. Ini selanjutnya itu cost structure. Ini adalah suatu komponen dalam model bisnis yang menggambarkan semua jenis biaya yang perlu dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Dalam konteks bisnis Glow and Shine, misalnya bisnis kecantikan atau skincare, berikut poin yang perlu kita tahu yaitu biaya produksi dan bahan bakunya. Pembelian bahan baku produk, misalnya itu bahan aktif, skincare atau kosmetik, pengemasan botol, ketak, label, dan lainnya. Biaya manufaktur jika bekerja sama dengan pabrik. Ada juga biaya operasionalnya ini, sewa tempat, jika bisnis memiliki toko fisik atau gedung, utilitas, listrik, air, dan internet untuk mengoperasional toko atau kantor. Nah, gaji karyawan untuk staf, produksi, pemasaran admin, atau tenaga penjual, logistik, dan distribusi, biaya pengiriman produk ke konsumen atau distributor. Nah, ada juga biayanya itu biaya pemasaran dan branding melalui website, aplikasi, biaya pengembangan dan pemeliharaan, dan hosting. Nah, ini yang kayak 9 revenue stream.
atau aliran pendapatan adalah sumber utama pemasukan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dari aktivitas bisnis atau layanan yang diberikan. Sumber pendapatan revenue stream dari Glow and Shine ini, penjualan produk kecantikan Glow and Shine bisa mendapatkan pendapatan dari penjualan produk-produk kecantikan seperti skincare, makeup, body care, atau hair care. Nah, jasa perawatan kecantikan mendapatkan jasa dapat berasal dari layanan seperti facial, spa, terapi kulit, atau perawatan rambut yang ditawarkan di salon untuk klinik kecantikan mereka. Penjualan online Glow and Shine dapat menjual produk melalui e-com atau marketplace. Pendapatan dari penjualan langsung ini seringkali mencakup biaya pengiriman dan pembelian bundle. Mohon maaf Bu, ini yang tadi saya kirim ke Ibu untuk perbaikannya itu, Bu, mohon saya belum sempat untuk memperbaikinya, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Nanti saya setelah saya perbaiki, saya delete yang di link ini, nanti saya post yang nanti saya perbaiki, Bu. Dibacakan dulu nggak apa-apa sementara. Nanti perbaikannya menyusul. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Jadi di sini ada 9 yang pertama itu key partners, yaitu yang pertama supplier, distributor bahan baku, media, dan platform iklan. Dan key aktivitasnya itu merancang dan mengembangkan produk, penjualan dan pengiriman, memberikan kualitas bahan baku. Ada key research, yaitu formula unik skincare, bahan baku premium, sertifikasi produk atau BPOM halal. Ada value representation, kepercayaan kredibilitas, investasi dan tren, kualitivitas, harga atau aksesibilitas, dan keunikan dan diferensiasi. Dan selanjutnya itu customer relationship, membership, konten di media sosial, promo, dan diskon bulanan. Dan customer segment yaitu yang pertama remaja dan pemula, milenial dan Gen Z, kelas menengah ke atas atau berusia lanjut 50 sampai 50 tahun. Nah, di sini kadang mungkin menurut orang-orang Indonesia yang perlu skincare itu mungkin hanya anak-anak muda, tetapi tidak hanya anak muda saja atau milenial. Di sini yang membutuhkan skincare atau krim seperti krim malam itu juga dibutuhkan bagi yang berusia 50 tahun untuk mengawetkan wajah lebih mudah lagi. Ada cost struktur itu sewa tempat, gaji karyawan, biaya pembelian produk, biaya pembelian bahan baku, biaya pemesanan dan pengambilan alat. Nah, di sini kita dalam pengambilan alatnya itu memerlukan biaya yang cukup banyak karena kita dalam bisnis ini membuka produk kecantikan seperti make up, terus ada krim-krimnya, jadi membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dan ada layanan kecantikannya itu revenue stream, layanan kecantikan, penjualan produk skincare dan kosmetik, penjualan gift voucher dan kartu hadiah. Nah, di sini nanti kita dapat hadiah setelah misalnya terus berbelanja di Glow and Shine, nanti ada promo dan ada hadiah-hadiah yang diberikan kepada pelanggan yang setia. Ya, ini 9 elemen business model Canvas yang tadi sudah dibahas, dan di sini ada beberapa definisinya. Ini dengan mudah business model Canvas perilaku bisnis dapat memiliki gambaran yang sama jelas tentang bagaimana setiap bagian dari bisnis saling terhubung dan terkait satu sama lain. Hal ini juga membantu dalam perencanaan dan dapat memodifikasi lebih lanjut suatu model bisnis agar lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan bisnis pada perusahaan yang ada. Terima kasih teman-teman, semoga presentasi ini boleh memberikan
motivasi untuk bekerja, untuk membuka bisnis suatu saat nanti setelah kita sudah selesai kuliah, bagi yang belum bekerja ataupun yang sudah bekerja. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam, Bu Indri. Terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih Kak Yuliani Tora.